dirty intermittent fasting pun belum ada clinical research, jadi belum ada riset secara klinis yang membandingkan, oke, ini dengan dirty dengan clean fasting itu mana yang lebih baik. Nah, kalau dirty intermittent fasting berarti selama jendela puasa boleh makan nasi padang. Kan dirty. Masalahnya pembatasannya itu boleh konsumsi 50-100 kalori aja. Nasi padang itu antara 700-800 kalau lauknya satu. Oh iya, kalau lauknya satu nggak pakai santan, ya kan? Ya Itu cuma antara boleh 700 sampai sepertujuhnya. 800. Jadi cuma boleh berapa suap itu. Apa maksudnya dirty, Dok, tadi, Dok? Ya, dirty fasting atau dirty intermittent fasting adalah membolehkan konsumsi 50-100 kalori pada saat jendela puasa. Nah, biasanya ini diterjemahkan dengan susu. Kan kalau kita minum kopi kan biasanya ada Oh, si susu susunya. UHT-nya tuh. Susu UHT-nya. Nah, itu masih boleh sampai ya sekitar 100 mili masih boleh. Karena 100 ml itu 100 setengah mili gelas itu ya? tergantung gelasnya. Oh iya Gelas kan ada yang benar. 250 cc, ada yang 200 cc, ada yang 500 cc, tergantung gelasnya. Kalau pakai ukuran Gelas belimbing gelas blending itu berapa cc sih? 200 Pakai sendok makan aja lah ya. sendok makan. Sendok makan itu antara 6 sampai 7 sendok makan susu, itu Mhm. kalorinya sekitar 60. Oh, oke. Dengan Oke. catatan yang putih ya, karena kan kalau yang berwarna biasanya misalnya yang coklat atau yang pink atau yang Mhm. kan banyak tuh susu yang ada rasa-rasanya. Itu Betul. biasanya gulanya lebih tinggi. Oh, Jadi tentu oke. kalorinya lebih tinggi. Tapi kan jarang dipakai kan. Kita jarang pakai susu UHT rasa stroberi ke Untuk kopi kopi, gitu ya kan betul, jarang. betul, betul. Mhm. Jadi kalau yang susu putih yang full cream Mhm. itu sekitar 60 kalori per Oke. 100 cc-nya. Jadi masih Oke. boleh tuh. Masih boleh. Susu kedelai Susu kedelai masih boleh gitu. boleh Pokoknya batas konsumsinya itu 100 kalori di jendela puasa. di jendela puasa. Kalau tidak diterjemahkan sebagai minuman, dokter, misalnya buah yang tawar, ketimun misalnya, apakah boleh Nah, juga? ini sebenarnya masih kontroversial. Jadi saya tidak bisa menjawab secara terang benderang Mhm. karena yang dibilang intermittent fasting sendiri pun itu sesuatu yang hmm, baru dipelajari, bukan sesuatu yang baru ya, dilakukannya mah udah lama. Mhm. Maksudnya nenek moyang kita kayaknya dari zaman eh, emak buyut saya, nenek buyut saya itu Juga udah melakukan puasa, intermittent fasting ya gitu. kan, udah Disadari puasa atau gitu enggak, kan, tapi begitu ya kan. Selesai makan jam iya 5 kan? sore gitu kan. Iya, itu udah intermittent fasting sebetulnya. Tapi kan ada yang puasa benar-benar puasa, misalnya Senin Kemis gitu, Mhm. nggak makan benar-benar puasa seperti bulan Ramadan itu kan Mhm. banyak leluhur kita yang sudah menjalankan. Mhm. Tetapi secara kedokteran baru mulai diteliti yang serius itu baru belakangan ini, beberapa Oke. tahun belakangan ini. Nah, sedangkan dirty intermittent fasting pun belum ada clinical research, jadi belum ada riset secara klinis yang membandingkan, oke, ini dengan dirty dengan clean fasting itu mana yang lebih baik, mana yang kontroversinya Ya, ya, masih ya. ya karena datanya masih belum banyak, jadi nggak bisa jawab gitu. Mhm. Apakah kalau makan buah bisa apa enggak? Tetapi berdasarkan jalan berpikir nih ya, logikanya intermittent fasting yang clean, seharusnya kalau makan buah yang nyaris nol karbohidratnya, itu seharusnya ini berdasarkan logika saya ya, seharusnya masih oke. Mhm. Karena yang dipermasalahkan di dalam pola makan itu adalah insulin. Dan insulin baru keluar ketika kita makan, terutama makan makanan yang tinggi karbohidrat, yang mengandung karbohidrat. Mhm. Nah, yang diinginkan ketika kita berpuasa adalah menekan kadar insulin serendah-rendahnya. Mhm. Supaya kalau insulinnya rendah, maka hormon untuk pemecah lemak akan naik. Jadi, badan kita akan mengambil cadangan lemak untuk dibakar. Oke. Jadi Oke. kalau misalnya mau buah, mungkin cari buah yang agak asam ya. Belimbing Misalnya, sayur, mengkudu,
Gak ada ya kayaknya orang ngemil blimbing sayur ya. Kan asem, tapi kan asem. Strawberry dong, Oh, agak keren strawberry. dikit napen gitu. Strawberry. Atau jambu air Jambu yang agak air. membumi Heeh. Nusantara Oh gitu, iya jambu betul. air gitu. Timun, Jambu biji, tomat. iya, ketimun, tomat. Tapi pada dasarnya yang sering dikatakan boleh dikonsumsi itu bentuknya cairan sih. Oh oke, oke. Lebih merujuk ke Tapi situ kalau ya. lebih menuju ke cairan dari yang penganjur-penganjur dirty intermittent fasting. Walaupun ada beberapa artikel yang mengatakan ya kalau mau padat lebih baik cari yang protein aja, putih telur Mhm, misalnya mhm. gitu. Atau kalau mau ini sayuran misalnya, katakan sayuran selada itu kan nyaris nol gitu, kalorinya sangat rendah.